Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Kotsar Baki Aziz dari TRO 25 dengan 3 digit NIM terakhir 022 dan aku mahasiswa Universitas Diponegoro. Oke teman-teman, balik lagi di segmen channel YouTube aku di mana kita belajar coding sampai kita paham coding, guys. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat, yes, ini adalah kosan baru aku, guys. Nah, tanpa berlama-lama kita mulai aja yuk pembelajarannya. Let's go. Oke, jadi kita bakal ngapain aja sih hari ini? Oke, yang pertama itu kita ada instalasi Python dan pengecekan versi. Habis itu ada instalasi dan konfigurasi PyCharm. Terus instalasi kode editor AI, yaitu contohnya kayak VS Code, Plus Copilot, Cursor, dan Windsurf. Habis itu menjalankan program lokal. Habis itu membaca dan menulis file teks sederhana. Habis itu tips manajemen proyek lokal. Habis itu contoh penggunaan library time, random, OS. Terus habis itu kita install library pihak ketiga dan import. Habis itu kita membandingkan hasil AI dari editor kode dengan prompt yang sama. Maaf teman-teman, ini ada sedikit typo. Nah, text editor itu apa sih? Nah, jadi aplikasi aplikasi editor teks itu adalah perangkat lunak yang digunakan oleh programmer untuk menulis, mengedit, dan mengelola kode program. Nah, di sini contohnya ada Visual Studio Code, habis itu ada PyCharm, habis itu ada Windsurf, dan yang terakhir ada Cursor. Nah, library itu apa sih? Jadi, library dalam bahasa Python adalah kumpulan modul atau paket yang berisi fungsi, kelas, dan kode siap pakai yang dapat digunakan untuk mempermudah pengembangan program. Nah, di Python memiliki dua jenis library utama, yaitu library bawaan atau standard library dan library eksternal. Nah, habis itu kita lanjut aja, guys. Let's coding. Teman-teman, yang pertama kita bakal instalasi Python dan pengecekan versi dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa Google, terus habis itu teman-teman cari Python. Nah, teman-teman di sini bisa download. Nah, teman-teman bisa download Python dengan versi yang teman-teman mau, tapi di sini aku mau coba download the latest ya. Bahasa Python yang paling baru yaitu versi 3.14.0. Nah, di sini kita download nih, download Python Install Manager. Tuh di sini sedang mendownload ya, guys. Oke, teman-teman, tapi karena di sini saya udah install Python ya, jadi teman-teman nanti bisa ngikuti alurnya aja. Biasanya kalau misalkan Python itu udah ada arahannya masing-masing. Jadi kayak gitu cara install Python, guys. Selanjutnya kita bakal coba install Visual Studio Code. Oke, selanjutnya kita bakal install Visual Studio Code. Teman-teman bisa tulis Visual Studio Code di Google. Visual Studio Code download. Kok jadi gini? Sebentar. Nah, teman-teman bisa tab yang paling atas. Nah, di sini teman-teman boleh install yang
tergantung teman-teman laptop yang dipakai teman-teman apa. Di sini ada Windows, ada Linux, sama ada Mac, teman-teman. Tapi di sini karena kita pakai Windows, jadi kita tap yang Windows. Nah, di sini otomatis ke-download ya, teman-teman. Nah, total kapasitasnya yaitu 110 MB. Kita tungguin dulu sebentar. Oke, teman-teman, karena di sini sebenarnya saya sudah install, jadi daripada menunggu lama ya, kita mending buka dari library aku aja. Kita search di sini Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code yang ini, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa I accept the agreement, terus next, terus install, teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman setelah nge-install tab install Visual Studio Code ini, nanti otomatis Visual Studio Code-nya terinstall, teman-teman. Seperti itu untuk download Visual Studio Code. Lanjut, kita mencoba untuk download PyCharm ya, teman-teman. Jangan deh, PyCharm terakhir aja. Kita coba download ini, teman-teman. Windsurf, teman-teman. Yuk kita coba download Windsurf. Nah, teman-teman bisa search di Google windsurf.com download editor. Nah, di sini ada kita tap download for x64 aja. Nah, kan ini nanti lagi ke download nih. Tapi karena aku udah mendownload, jadi kita tutup. Terus kita close aja. Kita cari di libraries. Nah, ini kebetulan kalau misalkan Windsurf belum aku install ya, teman-teman. Jadi sekalian kita install aja yuk. Nah, udah kebuka. Kita I accept the agreement. Next. Nah, ini create a desktop icon sama add open with Windsurf action to Windows Explorer file context menu. Install. Oke, kita tungguin aja ya. Nah, habis itu udah deh ke-install Windsurf-nya. Kita cek di depan. Nah, sudah ke-install Windsurf-nya ya, teman-teman. Nah, di sini otomatis kebuka juga aplikasi Windsurf-nya. Tuh, welcome to Windsurf. Get started. Choose setup flow. Bring your setup with you. Ini untuk meng-setting Windsurf-nya, teman-teman. Untuk setting Windsurf-nya kita taruh nanti dulu aja. Kita lanjutin nih untuk install kursor sekarang, teman-teman. Yuk kita coba install kursor. Cursor Text Editor. Nah, teman-teman, ini ya websitenya. Teman-teman bisa tap. Terus teman-teman bisa tap Download for Windows. Nah, di sini langsung otomatis ke download. Tapi karena aku udah download kursor setup, jadi kita install aja dari library. Nah, ini teman-teman kursor setup x64. Kita buka. Nah, sudah kebuka, teman-teman. Ini hampir sama ya. Kita tap I accept the agreement. Kita tap next. Ini kita tap semua juga. Next, install. Sekarang kita tungguin. Nah, teman-teman, akhirnya kursor sudah ke-download, sudah ke-install. Kita tap finish. Nah, di sini langsung kelihatan ya, teman-teman, aplikasi kursor. Nah, lanjut. Untuk yang terakhir, kita coba install PyCharm, teman-teman. Nah, teman-teman bisa search dari Google
PyCharm. Enter. Nah, dari JetBrains ya teman-teman. Nah, setelah dari PyCharm ini, teman-teman bisa tap download. Nah, di sini download.exe Windows. Nah, di sini bakal terotomatis ke download, tetapi karena aku udah install download PyCharm-nya, jadi kita install PyCharm dari library langsung ya, teman-teman. Kita buka. Oh, ini kursornya otomatis kebuka ya, teman-teman. Kita tutup dulu. Nah, ini teman-teman, PyCharm 2025.2.4. Kita tab. Nah, verifying installer. Nah, kita next. Nah, ini kita centang semua aja. Kita install. Kita tungguin sebentar. Oke teman-teman, completing PyCharm setupnya setupnya udah selesai. Kita tap run PyCharm, terus kita tap finish. Nah, di sini karena kita udah tap run PyCharm-nya, jadi otomatis PyCharm-nya bakal langsung kebuka. Nah, di sini kita tap I confirm that I have read and accept the terms of this user agreement. Continue and don't send. Do you want to allow? Ini yang nggak apa-apa, kita allow aja. Nah, di sini import settingnya kita skip import dulu. Welcome to PyCharm. Nah, jadi untuk tampilan awal PyCharm begini teman-teman. Nah, untuk PyCharm kita dari menginstal library, habis itu kita kita nge-set up PyCharm, habis itu kita mencoba library eksternal, kita bakal coba dari PyCharm ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa tap new project, kita tap pure Python, create. Nah, di sini untuk tampilan awalnya teman-teman. Nah, kita bisa tap plus di sini, terus kita tap Python file. Nah, kita tulis aja testing. Ini tabnya kita hapus. Nah, jadi kita sudah dapat testing.py teman-teman. Filenya udah dapat. Nah, di sini kita coba setting dulu yuk teman-teman. Kita setup dulu PyCharm-nya. Di sini kita tap setting. Nah, di sini ada temanya, teman-teman bisa cari mau dark, light with light header, high contrast, pokoknya masih banyak banget. Terus ada juga zoom, terus habis itu presentation, menus and toolbars,
sistem settings, pokoknya settingan-settingan dan setup PyCharm-nya teman-teman bisa atur sendiri. Nah, kita tap OK aja. Nah, di sini teman-teman kita coba jalankan print misalkan angka cakep misal. Terus kita enter. Terus kita run. Nah, di sini outputnya langsung deh. Angka cakep gitu, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi, kita bakal mulai lanjut pakai Python ini. Kita bakal coba untuk membaca dan menulis menggunakan bahasa Python di suatu teks gitu, teman-teman. Nah, di sini teman-teman aku sudah membuat file Python 1 sama membuat file .txt. Di sini ada contoh, teman-teman, judul filenya. Di sini kita coba tulis random dulu, misal ganteng banget. Terus habis itu sekarang kita coba with di sini buka ini contoh .txt, r terus as f, teman-teman. Di sini sebenarnya f-nya itu bisa bebas apa aja. Ini kita coba file aja, teman-teman. Terus habis itu kita buat isi sama dengan file.read. Habis itu kita print isi, teman-teman. Nah, kita play. Di sini kan teksnya Alka ganteng banget ya. Kita coba outputnya apa. Alka ganteng banget, guys. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan untuk menulis suatu teks gitu, teman-teman. Kan kalau misalkan ini membaca dari suatu teks. Sekarang kita untuk menulis teks. Di sini teman-teman tap with open tanda kurung tanda kutip contoh .txt, terus habis itu sekarang kan ini R ya. Nah, R itu untuk read, artinya membaca. Sekarang karena kita akan menulis, jadi kita tap R, teman-teman. As F. Di sini variabel doang. Terus sekarang kita tulis f dot write hello world. Ini kan teksnya sekarang ini ya, Alka ganteng banget. Sekarang kalau misalkan kita play, process finish it with exit code. Nah, sekarang berubah jadi hello world, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman kasih /n, nah ini tuh kita bisa bikin baris selanjutnya, teman-teman. Kita coba play. Agak error ya, teman-teman. Kira-kira apa nih yang salah? Nah, itu untuk contoh membaca dan menulis di suatu teks. Oke, teman-teman, selanjutnya kita bakal nyobain 3 aplikasi AI ya, teman-teman. Nah, di sini aku udah nyoba kita bakal nyoba yang pertama ini dari GitHub, itu dari VS Code.
Terus selanjutnya ada kursor, dan juga di sini ada Windsurf, teman-teman. Nah, jadi kita akan menggunakan ketiga chatbot ini dengan prompt yang sama, dan lalu kita bandingkan apa sih perbedaannya, apa sih keajaiban dari mereka ini. Nah, prompt yang bakal kita buat yaitu tolong buatkan program dengan bahasa Python yaitu program apa teman-teman kira-kira? Program konversi suhu dengan tema ungu cerah. Oke, jadi promptnya seperti ini guys. Kita copy dulu. Nah, setelah itu kita enter. Nah, biasanya teman-teman, kalau misalkan kita pakai chatbot dari untuk programming ini agak lama, teman-teman. Nah, ini kita coba di kursor terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini lagi masih berpikir juga, jadi kita coba. Oh, ini nih, udah jadi. Kita accept dulu. Accept. Oke, kita tungguin aja dulu. I'm going to create a thinker-based temperature converter with a bright purple theme in your asd.py. Nah, ini nama foldernya asd.py ya guys. Nah, oke, kita keep all. Tep. Oke, di sini udah selesai nih dari kursor. Kita coba play ya, teman-teman. Kita play. Nah, udah jadi guys nih. Konversi suhu, misalkan nilai suhunya 50 dari Celsius ke Fahrenheit. Kita konversi, hasil 122 derajat Fahrenheit. Bisa dibersihkan ulang juga, dan seperti itu. Nah, ini untuk kalau misalkan dari kursor, teman-teman. Nah, sekarang kita coba ke chatbot lain. Kita coba di VS Code ya. Kita coba kita Ctrl V, kita enter. Baik lagi teman-teman, kalau misalkan AI begini waktu pemikiran mereka agak lama, jadi teman-teman butuh bersabar dan butuh tuh sedang dibuat, teman-teman. Tuh pakai bahasa Python ya, teman-teman. Nah, ini nih sudah jadi ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba apply ke Untitled Strip 1. Kita klik ini, apply to Untitled 1. Nah, ternyata masih ada error nih guys di bagian sini. Nah, ini kita hapus aja. Yuk, sekarang kita coba. Kita coba play, teman-teman. Oh, kita save dulu ya. Oke, nah seperti ini teman-teman. Kalau misalkan dari VS Code, nilainya berapa? Misalkan 50, kita konversi menjadi 122 Fahrenheit gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita coba di Windsurf, teman-teman. Oke, sekarang kita coba di Windsurf. Kita paste dulu promptnya. Kita enter.
Gimana? Oke. Udah jadi guys. Kita accept file. Oke, sekarang floating dulu nih, masih berpikir chatbotnya. Oke, sekarang udah siap, kita jalankan. Yuk kita coba jalankan. Play ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah jadi guys. Kita coba nih, misal nilai 50 Celcius kepada Fahrenheit adalah hasilnya 122 Fahrenheit guys, gitu. Mungkin untuk video kita yang ke-7 ini sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh komen. Jangan lupa like, share, subscribe, komen, dan lain-lain. Intinya stay tune terus buat konten aku selanjutnya. Dadah.